di Bahasa Pak atau di akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran dalam etika profesi PNS. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 pasal 13 ayat 1 huruf A tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, yaitu pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi. Untuk dasar hukum, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Yang kedua, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian Negeri Sipil. Yang keempat ada Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi. Tugas fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 92 Tahun 2011. Permen PU Nomor 8 PRT M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. 6. Permen PU Nomor 21 PRT M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Balai sebagaimana telah diubah dengan Permen PU Nomor 9 PRT M 2011. Untuk pengertiannya, yang pertama ada Majelis Kehormatan Kode Etik PNS Kementerian PU, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non-struktural yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS. Yang kedua, pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik. Yang ketiga, pejabat yang berwenang adalah Menteri Pekerja Umum atau pejabat lain yang ditunjuk. Untuk maksud, sebagai acuan untuk melakukan pembinaan pegawaian agar dapat melaksanakan dan menerapkan kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas. Tujuannya untuk mewujudkan perilaku pegawai yang profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehingga menjamin tercapainya visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum. Lingkup pengaturannya meliputi yang pertama ada kode etik, yang kedua pelanggaran kode etik, yang ketiga tata cara pengaduan, yang keempat pembentukan majelis kode etik, yang kelima ada pemanggilan dan pemeriksaan oleh majelis kode etik, dan yang keenam ada sanksi. Kode etik pegawai. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, PNS wajib mengamalkan sikap dan perilaku sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, mengikuti upacara dengan tertib, menjaga citra dan martabat dengan tidak melakukan perbuatan amoral atau asusila, dan tidak memasuki tempat-tempat yang dapat menurunkan martabat pegawai, menaati tata tertib kantor, mematuhi dan melaksanakan pedoman kerja, standar operasional produser, dan standar pelayanan. Selanjutnya, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas. Menghargai pendapat orang lain dan bersaing secara sehat. Lalu memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati dan tidak diskriminatif, serta tanpa pamrih. Bersikap proaktif dan responsif dalam melaksanakan tugas kedinasan. Lalu bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan mengindahkan etika berkomunikasi termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi, telepon, dan menggunakan media elektronik. Mengindahkan etika dalam menerima tamu. Lalu menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja.
tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan selama jam kerja. Selalu berpakaian rapih, pantas, sopan, atau tidak ketat, tidak mini dan tidak transparan, dan berpenampilan sederhana. Bersikap sopan serta menjalin kerjasama yang baik dan bersikap positif antar sesama pegawai dan antara atasan dan bawah. Selanjutnya ada pelanggaran kode etik. Yang pertama, setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib menyampaikan pengaduan kepada atasan dari pegawai yang melanggar. Yang kedua, dibentuk secara adil setiap terjadi pelanggaran kode etik. Yang ketiga, pembentukan oleh Menteri PU untuk memeriksa pejabat eselon 1, 2, dan pejabat setingkat eselon 2. Keanggotaan Majelis Kode Etik. Yang pertama, ada 1 orang ketua merangkap anggota. Yang kedua, 1 orang sekretaris merangkap anggota. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 3 orang anggota. Yang keempat, berjumlah ganjil. Dan yang kelima, jabatan dan pangkat anggota tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa. Sanksi. Yang pertama, sanksi yang diberikan berupa sanksi moral, yaitu keharusan untuk membuat pernyataan tertulis permohonan maaf atau penyesalan. Yang kedua, sanksi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Yang ketiga, atasan dari pegawai yang melanggar dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi jika tidak meneliti pengaduan dan tidak menjaga kerahasiaan identitas pelapor, tidak meneliti pelanggaran kode etik pegawai, dan yang terakhir, tidak melaporkan hasil penelitian kepada pejabat dan yang terakhir, ketentuan penutup. Yang pertama, ketentuan kode etik non-pegawai akan diatur dalam peraturan tersendiri. Kedua, kode etik profesi dan di Kementerian PU dapat diatur oleh masing-masing pimpinan unit organisasi eselon 1 menurut sifat atau jenis pekerjaannya dan menurut kondisi lingkungan kerjaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We gon' both get turned and we get lit in Puerto Rico. She a good girl, she get naughty in the street. My girl a gangster, she might fuck around and kill him.